Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, sehat Bu. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bapak Ibu sudah menyempatkan hadir dalam in-house training hari ini. Nah, sebelum kita mulai acara in-house trainingnya, saya minta ya kepada satu orang peserta di sini untuk memimpin doa. Ada yang bisa? Siapa? Saya boleh, Bu. Oke, silakan Pak Jusrizal untuk Baik, sebelum doa. kita awali pembahasan kita pada hari ini, supaya kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih baik kita awali dengan doa dengan membaca bismillah dan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Ini hanya itu Bu Resi, saya kembalikan lagi kepada Bu Resi. Oke, terima kasih Pak Ijal sudah Sama-sama, membacakan Bu. doa untuk mengawali IHT hari ini. Berikutnya, sebelum lagi kita masuk ke sesi pembahasan kedua dari IHT hari ini, boleh ada yang ice breaking sejenak? Ice breaking. Boleh saya, Bu? Oke, silahkan Pak Rizky. Oke, ini Bapak Ibu semuanya kameranya sudah di on ya, on kamera ya. Sudah. Nah, ini untuk ice breaking-nya adalah gerakan ya, supaya kita tambah semangat lagi ya. Jadi gini, ikutin gerakan saya. Yang pertama itu kayak Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Gitu. Pernah denger nggak? Itu ice breaking waktu SD itu, oke? Ya. Biar semakin semangat ya Bapak Ibu ya dalam menjalankan in-house training ya. Ya. Oke. Saya mulai ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. 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 Alhamdulillah. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Pada semangat nih ya pagi-pagi nih. Alhamdulillah. Ya, saya kembalikan lagi kepada Bu Resi. Terima kasih Bu Resi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Rizky Ramadianto sudah memimpin ice breaking kita. Lumayan ya buat kita gerak nih supaya badan kita tidak kaku dan tidak tegang-tegang banget ya Bapak Ibu untuk mulai hatinya. Nah, sekarang saya akan memulai share screen. Sebentar. Nah, tema IHT kita pada sesi kedua hari ini adalah tentang modul ajar, di mana yang akan dibahas adalah tentang prinsip penyusunan dan prosedur penyusunan modul ajar. Apakah share screen-nya sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah. Sudah ya, Alhamdulillah. Oke, kita masuk ke materi. Sebelum membuat modul ajar, Bapak Ibu perlu memikirkan prinsip-prinsip ini. Di antaranya, 1, karakteristik, kompetensi, dan minat peserta didik di setiap fase. Yang kedua, perbedaan tingkat pemahaman dan variasi jarak atau gap antara kompetensi yang bisa terjadi di setiap fase. Nah, yang ketiga, ini yang paling penting, melihat sudut pandang pelajar bahwa setiap peserta didik itu unik. Jadi setiap peserta didik itu karakteristiknya berbeda-beda, tidak sama ya. Ada yang gaya belajarnya visual, ada yang gaya belajarnya kinestetik dan sebagainya. Yang keempat, bahwa belajar harus berimbang antara intelektual, sosial, personal, dan semua hal tersebut adalah penting dan saling berhubungan. Jadi di kurikulum yang baru ini, Sekolah Penggerak, itu tidak lagi guru tuh hanya mementingkan
kemampuan pengetahuannya saja tanpa memperdulikan kompetensi sosial sama personal. Jadi yang dilihat hanya angka-angka ulangan yang bagus aja, padahal mah sosial sama personalnya tidak pernah dilihat. Nggak boleh begitu ya Bapak Ibu. Nah, yang terakhir, tingkat kematangan setiap peserta didik tergantung dari tahap perkembangan yang dilalui oleh peserta didik dan merupakan dampak dari pengalaman sebelumnya. Jadi anak yang kita ajar itu mereka tuh sudah punya pengetahuan diri sebenarnya yang berasal dari sekolah atau pendidikan mereka sebelumnya. Jadi tinggal kita kembangkan ataupun kita tambahkan. Terus selanjutnya, next. Ini dia, ada 4 kriteria yang harus Bapak dan Ibu perhatikan ketika mengembangkan modul ajar. Yang pertama ada esensial. Yang dimaksud dengan esensial adalah pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Lalu ada menarik, bermakna, dan menantang. Maksudnya, menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran. Terus berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, sehingga tidak terlalu kompleks, namun juga tidak terlalu mudah untuk tahapan usia peserta didik. Nah, maksudnya di sini adalah Bapak dan Ibu boleh menggunakan berbagai media pembelajaran seperti video, musik, ataupun gambar-gambar untuk menarik minat siswa belajar di mata pelajaran Bapak Ibu gitu. Dan diharapkan juga di modul ajar tersebut ketika Bapak Ibu pertama itu ngajarinnya menyebutkan, nah itu fasenya tuh jangan terlalu jauh, habis menyebutkan itu langsung menganalisis, jangan seperti itu, tapi sesuai runutan taksonomi belum, habis menyebutkan misalnya menjelaskan dulu, terus baru nanti terakhir menganalisis, terus siswa bisa mengevaluasi. Jadi jangan ujuk-ujuk dari siswa dapat menyebutkan, tiba-tiba yang keduanya siswa dapat mengevaluasi, kan terlalu jauh jaraknya, jadi jangan bikin yang seperti itu ya. Terus berikutnya, nah, modul ajar juga harus relevan dan kontekstual, maksudnya berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, dan sesuai dengan konteks di waktu dan tempat peserta didik berada. Jadi Bapak Ibu boleh banget mengaitkan mata pelajaran yang di Bapak Ibu punya itu dengan kehidupan sehari-hari siswa. Jadi siswa itu dapat gambaran jelas manfaat apa yang dia akan dapat ketika mempelajari mata pelajaran Bapak Ibu. Lalu yang terakhir kriterianya adalah berkesinambungan, yaitu keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Nah, ini kriteria yang harus dimiliki oleh modul ajar. Berikutnya, ini ada prosedur penyusunan modul ajar. Saya sudah bikinkan infografisnya. Nah, yang pertama prosedurnya adalah analisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik, serta satuan pendidikan. Guru perlu mengetahui kondisi dan kebutuhan peserta didik berdasarkan latar belakang serta sarana dan prasarana sekolah. Pengembangan modul ajar disusun sesuai dengan kemampuan dan kreativitas guru. Yang kedua, identifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Guru memilih dimensi profil pelajar Pancasila yang paling memungkinkan untuk dikembangkan dalam proses pembelajaran. Jadi, seperti yang Bapak Ibu tahu, profil pelajar Pancasila itu kan ada 6. Nah, ke-6-6-nya itu tidak mesti ditulis dalam satu modul ajar. Tapi Bapak Ibu boleh memilih 2 atau 3 atau 4 untuk dimasukkan ke dalam dimasukkan ke dalam modul ajar yang Bapak Ibu buat. Nah, lalu yang ketiga, tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Guru dapat memilih alur tujuan pembelajaran hasil pengembangan sekolah atau mengacu pada ATP yang ada. Prosedur yang keempat, susun modul ajar
berdasarkan komponen yang tersedia. Selain komponen inti, guru dapat memilih komponen sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Ya, jadi dalam modul ajar ini kan ada 22 komponen yang disiapkan oleh pemerintah. Nah, guru itu boleh mengurangi ataupun menambah sesuai dengan ciri khas satuan pendidikan tersebut yang Bapak Ibu tempat bekerja. Terus yang kelima, pelaksanaan pembelajaran. Guru melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang telah disusun. Jadi ketika Bapak Ibu menyusunnya modul ajarnya itu Perang Dunia, maka lakukanlah in real life, di prakteknya Bapak Ibu ngajarnya tentang Perang Dunia. Jangan sampai Bapak Ibu bikin materinya tentang proklamasi, tapi Ibu ngajarnya Perang Dunia. Seperti itu maksudnya ya. Nah, yang terakhir, evaluasi dan tindak lanjut. Setelah melakukan pembelajaran, guru mengevaluasi efektivitas modul ajar dan tindak lanjut untuk pembelajaran berikutnya. Terakhir, Bapak Ibu, hal yang perlu diingat dari prinsip dan prosedur penyusunan modul ajar ini. 1. Materi ini bersifat pedoman atau petunjuk praktis bagi guru, sekolah, stakeholder dalam mengembangkan ATP dan modul ajar. Berikutnya, guru, sekolah, atau stakeholder dapat menggunakan referensi lain yang sesuai dengan kondisi dan lingkungan peserta didik. Karena karakteristik siswa berbeda, lingkungan sekolah berbeda, jadi kalau misalnya disamakan kan nggak mungkin ya, jadi Bapak Ibu boleh menggunakan referensi lain yang sesuai dengan kondisi dan lingkungan peserta didik. Terus yang ketiga, pada panduan ini lebih menekankan pada konsep, prinsip, dan prosedur dalam mengembangkan ATP dan modul ajar. Terakhir, materi dan bahan ajar guru dapat mengembangkan sendiri sesuai kondisi sosial, budaya, kemampuan peserta didik, serta tingkat ekonomi masyarakat sekitar. Nah, misalnya nih, kalau misalnya Pak Ijal nih ternyata SMK-nya ciri khasnya pertanian gitu ya, bidang keahliannya pertanian, sedangkan Bu Masitoh bidang keahliannya pariwisata, kan nggak mungkin dong Pak Ijal nih make modul ajar yang dari Bu Masitoh yang pariwisata, kan nggak nyambung gitu. Jadi guru boleh mengembangkan sendiri sesuai dengan ciri khas dari satuan pendidikannya juga dan sosial budaya, kemampuan peserta didik, serta tingkat ekonomi masyarakat sekitar. Nah, sampai di sini Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Oke, Ibu, Bu Resi boleh bertanya? Ya, silahkan Bu Elna. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya perlu tanyakan di sini kan baru ya, Bu ya. Iya, bisa kita pakai RPP. Yang saya masih ragu, Bu, tentang bagaimana mengaplikasikan modul ajar ini dalam profil pelajar Pancasila di sekolah kita. Ya, ibaratnya di kelas sekolah saya kan ibaratnya berbeda dengan sekolah Bu Resi. Jadi masing-masing dilihat dari perbedaan itu dari karakter siswanya kah atau dari apanya aja, Bu? Oke, jadi modul ajar ini sebenarnya bahasa lain dari RPP, Bu. Ya, modul ajar ini sebenarnya bahasa lain dari RPP. Dan profil pelajar Pancasila itu adalah tujuan akhir dari RPP. Jadi ketika saya menyusun materi proklamasi ini, saya udah mikirin dulu nih, di materi proklamasi itu saya mau dapat anak itu apa profil pelajar Pancasilanya. Misalnya saya mau dapat anak itu berkebinekaan global, gotong royong, sama nalar kritis misalnya. Maka dari situ saya akan memutuskan langkah pembelajaran apa atau model pembelajaran apa yang tepat untuk siswa dapetin nalar kritis, kebinekaan global, sama gotong royong. Seperti itu, Bu. Jadi profil pelajar Pancasila itu adalah tujuan akhir dari materi. Jadi materi ini nih, dengan kita mempelajari materi ini, kita berharap siswa dapat profil pelajar Pancasila. Maka guru itu harus mikir gimana langkah pembelajarannya supaya anak dapat profil pelajar Pancasila lewat langkah-langkah pembelajaran dan materi yang akan diajarkan. Seperti itu, Bu Elna.
Oke, makasih banyak Bu Resi. Bu Resi Saya mau jadi lebih tanya, paham. boleh nggak Bu Resi? Boleh Bu, Mas Ito. Ya, tadi kan dibilang apa tujuan akhir ya? Tujuan akhir dari pembuatan modul ajar. Berarti profil pelajar Pancasila itu sama dengan tujuan pendidikan nasional dong, karena semuanya tujuan akhirnya kan ke sana. Ya, sama. Jadi tujuan akhir pendidikan itu kan tujuan akhir pendidikan nasional itu kan memanusiakan manusia ya, membuat siswa mandiri sesuai kodratnya. Itu sama. Berakhlak mulia. Dan berakhlak mulia itu sama, sejalan gitu Bu. Jadi mereka itu berkebinekaan global, kan pendidikan Pancasila kan itu kan bernalar kritis, mandiri, sehingga memunculkan kodratnya dia sebagai manusia, yaitu bisa bekerja, bisa belajar gitu Bu. Sejalan mereka. Penggantinya apa bukan Bu? Kalau misalkan ada profil Pancasila berarti nggak ada tujuan nasional dong, pendidikan nasional. Maksudnya bareng Bu. Jadi gimana ya? Profil belajar Pancasila dan tujuan pendidikan nasional gitu Bu. Jadi sama. Oh gitu, masih ada jadinya. Oke. Makasih. Iya. Karena keterbatasan waktu, ini materinya sudah selesai. Ya, Bapak Ibu. Tapi ada yang mau ditanyakan? Cukup kan? Cukup. Oke, terima kasih. Sebelum kita akhiri IHT hari ini, ada yang bisa pimpin doa? Ya, baik, saya akan berdoa. Bu Resi, doa penutup. Ya, silahkan Bu Mas Ito. Ya, agar pelajaran kita hari ini bermanfaat dan mendapat keridhaan Allah. Ya, mari kita baca surah Al-Asr ya demi waktu. Itu surah Al-Asr dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi husn illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bis sabr wa tawassaw. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Resi, dikembalikan ke Bu Resi. Ya, terima kasih Bu Mas Ito. Sebelum saya akhiri, kita ada baiknya foto bersama dulu ya Bapak Ibu ya, untuk kegiatan hari ini ya. Oke Ibu. Kita foto bersama dulu. Boleh. Ayo Pak Ijal, kita foto dulu. Siap ya? 1, 2, 3. Oke, ya. Terima kasih Bapak Ibu ya atas kehadirannya. Sampai jumpa lagi di HT minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Elma. Ya, makasih Bu Resi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.